Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 8, kathrah as-sujud. Dia memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Ya, tadilah berbanyak sujud mungkin masuk kepada sebagiannya salat. Tapi di sana ada sujud selain daripada salat gitu dia, ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, kan sujud itu macam-macam. Ya, dan dia memperbanyak sujud. Maka kita tahu bahwa neraka tidak akan menyentuh kepada bekas-bekas sujud. Sekalipun manusia ini dimasukkan ke dalam neraka entah berapa lamanya. Yang jelas dia seorang mukmin yang punya iman walaupun sebiji dzarah. Kalau dia adalah pernah sujud sebelum kematiannya, maka neraka tidak mungkin menyentuh bekas sujudnya. Dengan itulah malaikat yang akan memberikan atau menyelamatkan orang yang mendapatkan syafaat dari api neraka itu dilihat dari bekas sujudnya. Jadi malaikat mengenali orang yang akan diselamatkan karena syafaat itu, maka dilihat dari bekas sujudnya. Maka perbanyaklah seseorang itu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Hidayah. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita masuk pada halaman ke-72, poin ke-23, orang-orang yang haram bagi mereka api neraka. Baik, kita baca dulu kitabnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Itban radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sungguh Allah telah mengharamkan kepada neraka orang-orang yang mengucapkan kalimat tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, la ilaha illallah, dan dia mengucapkannya karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda juga di sini, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nari au biman tahrumu 'alaihi an-nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin." Maukah kalian aku habarkan tentang orang-orang yang haram neraka kepada mereka, atau orang-orang yang api neraka haram atasnya? Kata Nabi SAW, neraka haram atas setiap orang yang qarib, kemudian juga yang lembut dan yang mudah. Adapun yang dimaksud qarib dalam hadis ini adalah orang-orang yang dekat dengan hati-hati manusia, penyayang dan tidak kasar. Ibnu Allan di dalam kitabnya Dalil Al-Falihin dia berkata, neraka haram atas setiap orang yang dekat dengan manusia dengan kebaikan dan kelembutannya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang haram padanya neraka. Maknanya
orang-orang ini pantas masuk surga. Jadi antara amalan-amalan dari 175 menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah terdapat dalam dua hadis ini salah satunya. Tetapi bukan hanya terbatas amalan-amalan ini saja, tidak. Nanti saya akan sebutkan ada beberapa amalan lainnya yang juga bisa mendapatkan keutamaan yang sama, terhindar dari api neraka. Kita tahu bahwa di akhirat kelak itu tidak ada tempat kecuali hanya ada dua saja. Pertama surga dan yang kedua neraka. Adapun bumi dan langit yang kita lihat, maka letaknya di antara keduanya. Jadi bumi dan langit itu letaknya di antara keduanya. Karena posisi neraka itu di bawah bumi dan posisi surga itu di atas langit. Berarti bumi dan langit itu tengah-tengahnya. Lah kedudukan neraka itu karena posisinya dia di bawah, makanya diistilahkan para ulama sebagai darakat. Tetapi surga karena posisinya di atas, makanya ulama mengistilahkan dengan sebutan darajat. Ada darakat, ada darajat. Darakat itu artinya tangga ke bawah. Kalau darajat itu tangga ke atas. Jadi neraka itu semakin dalam maka semakin mengerikan. Sebagaimana surga semakin tinggi semakin mengindahkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta ulama salaf, mereka mengajarkan kepada kita agar takut kepada neraka dan agar kita mengharap dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita tanamkan di hati kita. Perasaan takut dan perasaan harap. Maksudnya harapan dengan surga dan takut dari api neraka. Dan dua-duanya adalah satu dari 3 rukun amalan hati. Nah, di sini pengarang ingin menjelaskan kepada kita tentang beberapa amalan yang bisa menjauhkan kita dari neraka. Pertama, dalam hadis Itban radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah telah haramkan atas neraka siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yabtagi bidzalika wajhallah. Yang mengucapkannya diucapkan karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi, Rasul itu punya pembantu, seorang Yahudi, anak muda dari anak muda Yahudi. Entah kenapa kemudian anak muda ini terkena penyakit kemudian sakit, dan sakitnya itu parah sehingga mengantarkan kepada kematiannya. Namun sebelum anak ini meninggal dunia, Nabi SAW sempat menziarahinya. Kemudian setelah sampai di rumahnya, Rasul pun berdiri di samping anak muda Yahudi ini, kemudian memandang wajahnya, seolah-olah Nabi SAW menghendaki keislamannya. Maka anak Yahudi ini sebelum dia meregang nyawa, tiba-tiba dia pandang wajah Nabi SAW sekali-kali dan memandang wajah ayahnya yang ada di sampingnya. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, ya gulam, kul la ilaha illallah. Wahai anak muda, ucapkan kalimat tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Anak muda ini belum mau mengucapkan kalimat itu, tetapi dia sesekali memandang wajah ayah yang ada di sampingnya. Tiba-tiba ayahnya mengatakan kepada putranya ini dan mengatakan, ya bunai ati abal qasim. Wahai anakku, taatilah ucapan bapaknya Qasim. Maksudnya Nabi SAW, karena gelar atau laqab Rasul itu salah satunya adalah Abu Al-Qasim, karena Qasim itu dari putra yang paling besar dari putra-putra Nabi SAW yang meninggal. Maka setelah kemudian mendapatkan arahan daripada orang tuanya,
Maka anak muda ini kemudian mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Setelah itu dia meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba dengan senangnya dia keluar daripada rumah Yahudi itu dan mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian mengatakan alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan anak muda itu dari kobaran api neraka. Lihat di sini, anak muda ini Yahudi ini, ya tentu namanya Yahudi, sepanjang hidupnya tidak beribadah seperti kita, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak apa-apa. Ini namanya Yahudi. Ya. Tetapi sebelum wafatnya dia digerakkan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika betul-betul Allah takdirkan meninggal dunia di atas kalimat itu, maka Nabi SAW tiba-tiba mengatakan segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkan anak muda itu dari kobaran api neraka. Maka amalan yang pertama yang bisa neraka haram kepada kita adalah kalimat la ilaha illallah. Maka jaga kalimat ini, karena kalimat ini adalah kalimat tauhid. Tentu yang dimaksud dalam hadis ini bukan hanya sekedar membacanya ya. Kalau hanya sekedar membacanya, ya banyak orang-orang yang bertahlil mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jumlah-jumlah tertentu. Tapi maksudnya adalah lebih daripada itu memahami maknanya. Karena tidak mungkin orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam satu waktu dia pun datang ke dukun, percaya kepada tangkal dan jimat, datang ke kuburan meminta-minta, dan begitu seterusnya. Tapi ketika mengucapkan dua ataupun kalimat la ilaha illallah ini memang betul-betul dipraktekkan dalam hidupnya. Ketika dia mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia pun tidak meminta sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta, mintalah langsung kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah. Dia adalah kunci seseorang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Karena begitu agungnya kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dipastikan dia masuk surga. Dan subhanallah, sampai para ulama mengatakan tidak ada kalimat yang mungkin diucapkan saat orang sakaratul maut melebihi kalimat la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang mudah diucapkan saat orang sakaratul maut melebihi kalimat la ilaha illallah. Makanya Rasul mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan orang mati kalian atau orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian dengan la ilaha illallah. Itulah kalimat tauhid. Bahkan ada hadis yang cukup panjang. Hadis ini dari sahabat Hudzaifah ibnu Yaman. Dan Hudzaifah kan terkenal sebagai pemegang rahasia Nabi. Satu-satunya sahabat yang memegang rahasia Nabi itu adalah Hudzaifah ibnu Yaman. Lah Hudzaifah ibnu Yaman ini pernah meriwayatkan sebuah hadis tentang peristiwa dan kejadian di akhir zaman. Peristiwa dan kejadian di akhir zaman di mana nanti ada masanya Islam itu hanya tinggal namanya dan Al-Quran akan diangkat dalam satu malam sehingga tidak akan ada lagi hafalan dan tulisan. Betul-betul orang tidak mengenal Quran lagi. Bahkan hampir seluruh manusia tidak mengenal syariat Islam, tidak mengenal apa itu salat, apa itu puasa, apa itu zakat, betul-betul dilanda dengan kejahilan. Tetapi ada satu lafaz yang mereka masih ingat, dan lafaz itu adalah kalimatu la ilaha illallah. Ini pun diucapkan oleh orang-orang yang sudah tua saja. Anak-anak muda itu sudah tidak pernah mengucapkannya. Lah orang tua yang mengucapkan kalimat itu pun bukan karena paham maknanya, tidak, tapi mereka mendengar kakek buyut mereka yang sudah meninggal dunia mengucapkan kalimat itu, kemudian mereka pun ikut-ikut mengucapkannya. Jadi sahabat ini
bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman dan mengatakan, ya Hudzaifah, tunjihim kalimatu la ilaha illallah, apakah kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan itu mampu menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala? Hudzaifah diam dan tidak menjawab sampai 3 kali. Baru kemudian Hudzaifah mengatakan, na'am tunjihim bila ilaha illallah, ya mereka akan diselamatkan dengan kalimat la ilaha illallah, walaupun mereka tidak paham isinya, walaupun mereka tidak paham maknanya, walaupun mereka hanya mengucapkan kalimat itu, hanya mengikuti orang mengucapkan, ikut-ikut mengucapkannya. Karena memang kondisi di akhir zaman seperti itu masalahnya. Islam sudah diangkat, Quran sudah diangkat, semua syariat juga hampir tidak dikenal lagi. Maka kalau ada yang mengucapkan kalimat itu, ya itulah mungkin manusia terbaik saat itu. Makanya Hudzaifah mengatakan, la ilaha illallah akan menyelamatkannya. Karena la ilaha illallah itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah siapapun yang mengucapkannya. Dia akan hadir dan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berhujjah kepada siapapun yang telah mengucapkannya. Makanya satu hari Rasulullah SAW mengutus pasukan perang tanpa dipimpinnya. Dalam pasukan perang itu ada seorang sahabat sekaligus cucu angkat Nabi SAW, namanya Usamah ibnu Zaid. Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu ikut serta dalam peperangan itu, karena dia putra daripada Zaid ibn Harithah, dan Zaid ibn Harithah adalah anak angkat Nabi, berarti Usamah cucu angkat Nabi. Jadi dalam pertempuran yang terjadi dimenangkan oleh kaum muslimin sehingga musuh lari. Lah ada satu orang kafir lari, dikejar oleh 2 sahabat, satu dari Ansor dan satunya adalah Usamah ibn Zaid. 2 sahabat ini mengejar orang musyrik yang melarikan diri. Setelah kemudian orang musyrik ini kelelahan, kecapean karena dikejar dan tidak ada jalan lari alias buntu, maka orang Ansor yang lebih dulu mendapatkannya kemudian menghunus pedangnya dan akan membantainya. Tiba-tiba kemudian dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka orang Ansor tidak jadi membunuhnya dan langsung meninggalkannya. Lah ketika orang Ansor meninggalkannya, datanglah Usamah ibn Zaid membawa pedang, kemudian menghampiri orang itu, dan ketika hendak dihunuskan pedangnya dan akan dipenggalkan di kepalanya, maka dia pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah kedua kalinya di hadapan Usamah. Tapi Usamah tidak peduli dengan ucapan kalimat itu, tetap membantai orang kafir itu. Karena ijtihadnya Usamah, karena ini kan peperangan, bisa saja ini sebuah tipu daya, pura-pura masuk Islam, maka enggak peduli, dibunuhlah sama Usamah. Berita ini sampai kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW memanggil Usamah, kemudian mengatakan, ya Usamah, aqatalta man qala la ilaha illallah, wa Usamah, apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata Usamah, ya Rasulullah, dia mengucapkan kalimat itu bukan karena Allah, tapi karena takut pedangku, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Usamah, afala syaqaqta qalbah, apakah engkau sudah membuka dan membelah dadanya, sehingga kau tahu isi dadanya bahwa dia mengucapkan kalimat itu karena takut pedangmu atau karena memang ingin masuk Islam. Jadi Rasul hanya berhukum dengan hukum zahir, Rasul itu tidak berhukum dengan hukum batin. Maka Usamah terdiam. Dari sini Nabi SAW mengatakan, ya Usamah, kaifa bila ilaha illallah idza ja'atka yaumal qiyamah amamallah. Wahai Usamah, bagaimana pertanggungjawabanmu dengan kalimat la ilaha illallah kalau kalimat itu datang kepada Allah kemudian berhujjah untuk siapapun yang mengucapkannya? Kira-kira apa yang kau akan hadapkan di hadapan Allah? Bolak-balik Rasul mengatakan kalimat itu, sampai Usamah ketakutan, sedih, kemudian mengatakan, laitani aslamtu yauma idin, duhai kiranya aku baru masuk Islam saat itu. Karena biasanya orang yang baru masuk Islam tidak mungkin dimarahi Nabi, ya. Tapi syahidnya di sini apa? La ilaha illallah akan berhujjah di hadapan Allah kepada siapapun yang mengucapkannya. Dari sini Nabi SAW mengatakan kepada pamannya Abu Talib saat detik-detik sakaratul maut, Rasul mengatakan, kul ya ammi la ilaha illallah uhajubika indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, karena dengan kalimat itu aku berhujjah di hadapan Allah, aku akan selamat. Ya, jadi
Kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang ajaib, bahkan kalimat yang memberatkan timbangan langit dan bumi. Sekalipun langit dan bumi letakkan di satu timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di timbangan satunya, maka la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Kata Nabi SAW, "Lau anna samawati sab'i wal aradina sab'i fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah." Kalau langit dan bumi diletakkan di satu timbangan, sementara la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lainnya, niscaya la ilaha illallah itu jauh lebih berat dibandingkan langit dan bumi. Ya, karena langit dan bumi pun yang menciptakan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kalau ingin selamat dari neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, maka jagalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nari aw biman tahrumu 'alaihi an-nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin." Maukah kalian aku habarkan tentang orang yang haram api neraka atas mereka, atau orang yang api neraka tidak akan menyentuhnya? Yang pertama, kata Nabi SAW, kulli ala kulli qaribin, atas setiap orang yang memiliki sifat qarib. Jelaskan oleh para ulama, yang dimaksud qarib adalah alla yakuna na'iyan 'anin nas. Jadi qarib itu, maksudnya qarib itu kan dekat. Maksudnya dari dekat. Dekat kepada siapa? Dekat kepada manusia dan tidak menjauh dari manusia. Bal yakunu qariban min humumihi. Bahkan qarib itu adalah manusia yang dekat dengan masalah-masalah manusia, dekat dengan urusan-urusan manusia, dengan kesulitan-kesulitan manusia. Yusyarikuhumul masaib wal afrah ma'al huffadi ala dini. Dengan senantiasa bersyirikat dengan manusia di saat manusia terkena banyak musibah, atau dekat dengan manusia di saat manusia sedang mendapatkan rasa senang hati dengan terus menjaga agamanya. Itulah makna qarib, atau dengan kata lain, qarib itu orangnya supel, orangnya itu mudah untuk membantu saudaranya, mudah untuk menghibur saudaranya, senang ketika saudaranya senang, susah ketika saudaranya susah. Itulah qarib. Tapi kalau dia senang di saat saudaranya susah, atau dia merasa susah di tengah saudaranya yang senang, itu bukan qarib, itu namanya hasad namanya. Orang hasad kan ciri-cirinya, dia senang ketika saudaranya susah, tapi dia pula susah saat saudaranya senang. Itulah orang hasad. Tapi orang qarib kebalikannya, dia tetap senang dan ikut senang karena saudaranya senang, dan dia susah, bahkan lebih susah ketika melihat saudaranya susah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hayyin. Kulli ala kulli qaribin hayyinin. Apa maksud hayyin di sini? Yang dimaksud hayyin di sini artinya layyin, kelembutan. Orangnya lembut. Kalau bicara dia jaga kata-katanya. Kalau bermuamalah dia hati-hati dengan muamalahnya, takut menyinggung orang, disebut hayyin. Ya. Kemudian orangnya tidak berat, ringan untuk menolong, dan memiliki sifat-sifat yang indah dalam muamalahnya. Itu disebut hayyin. Kemudian yang ketiga, sahlin. Sahlin itu artinya mudah. Baik bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mudah dengan cara menundukkan dirinya di hadapan perintah Allah Subhanahu wa taala, ataupun mudah saat bermuamalah dengan manusia. Mudah semuanya. Dalam riwayat, bukan hanya sekadar qaribin hayyinin sahlin, tapi ada tambahan layyinan.
Jadi kulli qaribin layyinin hayyinin sahlin. Tapi maknanya satu dan yang lain hampir mirip-mirip saja. Intinya bahwa hadis ini bicara tentang akhlak. Hadis ini bicara tentang akhlak yang baik. Tidak menyombongkan diri, berusaha untuk rendah diri dengan dekatnya dia kepada manusia, mudahnya dia bermuamalah dengan manusia, dan lembutnya dia dengan manusia. Tawadhu, rendah diri dan tidak menyombongkan diri. Itulah akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang menopang hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu, semoga Allah merahmati seseorang, samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada wa samhan idza qada. Kata Nabi SAW, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seseorang, samhan idza ba'a, dia mudah saat dia menjadi penjual, samhan idza ishtara, mudah saat dia menjadi pembeli, syamhan idza iqtada, mudah saat memberikan hutang kepada orang lain, wa samhan idza qada, dan mudah saat membayar hutang orang lain. Jadi saat posisi penjual dan pembeli dia mudah, saat posisi pemberi hutang atau pembayar hutang dia pun mudah. Maka Rasul katakan, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati orang yang memiliki 4 sifat ini. Mudah saat menjual 1, mudah saat membeli 2, mudah saat memberikan hutangan kepada orang, dan yang keempat, mudah saat membayar hutang. Karena banyak manusia itu bermasalah di 4 ini. Karena kan manusia dalam kehidupan di dunia ini, saya, ibu dan siapapun, tidak lepas daripada 4 perkara ini kan. Tidak lepas daripada pembeli, penjual, pemberi hutang, atau pelunas hutang. Manusia ini tidak lepas daripada 4 ini. Ima ibu penjual, atau ima ibu posisinya sebagai pembeli, ima ibu pemberi hutang, atau yang membayar hutang. Lah, karena ini perkara yang sehari-hari dilakukan manusia, maka Nabi SAW membuat arahan di sini. Kalau ingin mendapatkan rahmat dari rahmat Allah, mudahkan dalam 4 perkara ini. Mudah saat membeli, mudah saat menjual, mudah saat berhutang, dan mudah saat membayar hutang. Karena kenyataannya yang sering saya contohkan kan Bu, banyak orang-orang itu yang mempersulit dalam 4 perkara ini. Ketika kita sebagai penjual di situ terkadang curang, entah dengan cara mengurang-urang takaran, mengurang-urang meteran, mengganjal timbangan, dan begitu seterusnya. Atau saat menjadi pembeli, dia ingin ditambah, tapi ketika posisinya penjual dia kurangi. Ataupun saat kemudian dia hendak menolong orang, sulitnya macam-macam. Ya mungkin karena yang mau dibantu itu terkenal, mungkin kalau diutangi jarang bayar ya. Tapi kalau seandainya dia memiliki harta lebih seandainya dan dihutangkan kepada orang pun, insya Allah hartanya tidak akan habis. Maka itu bagian daripada sifat ihsan, sifat yang sangat terpuji yang Allah katakan, innallaha ma'al muhsin, Allah akan bersama orang-orang yang berbuat ihsan, membantu orang dengan menghutangkan kepada orang lain. Atau yang terakhir, membayar hutang. Ada orang yang ketika berhutang mudah, bayar hutang pula sulit. Dan ini kebanyakan orang itu sulit untuk membayar hutang, tidak sebagaimana dia berhutang. Nah ini makanya kenapa kemudian kalau orang dimudahkan semuanya, maka orang-orang yang mudah saat menjual, membeli, memberi hutang, atau menagih hutang, atau menarik hutang, atau membayar hutang, maka itu alamat neraka akan diharamkan kepada mereka. Karena itu bagian daripada qaribin hayyinin sahlin. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selain amalan-amalan ini, amalan apa saja yang bisa menghindarkan kita dari api neraka? Kita urut saja. Pertama, tauhid, dan ini sudah kita jelaskan. Kalimatul la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, al-iqbal ala salati wal muwadhabati ala faraidiha wa sunaniha. Bersegera melaksanakan salat 5 waktu.
dan ditambah dengan sunnah-sunnahnya seperti sholat maghrib, isya, subuh, kemudian zuhur dan asar, kemudian ditambah dengan sunnah-sunnahnya, ya dalam bentuk rawatibnya, dalam bentuk tahajudnya, dalam bentuk duhanya, dalam bentuk sholat sunnah wudunya, sholat sunnah tahiyatul masjidnya, dan begitu seterusnya. Karena Nabi SAW mengatakan, la yalijin nar man shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Neraka tidak akan menyentuh kepada siapapun yang melangsungkan salat sebelum terbit matahari alias salat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari alias salat asar. Menunjukkan bahwa salat adalah amalan yang neraka tidak akan menyentuhnya. Bahkan bukan hanya wajibnya, yang sunnahnya juga sama. Rasul mengatakan, man hafadha ala arba raka'atin qabla zuhri wa arba ba'daha hurrima 'alan nari. Siapa yang merawat atau menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat setelah zuhur, maka diharamkan api neraka kepadanya. Ya tentu 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya, sebelum dan sesudah zuhur. Sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat dengan 2 rakaat salam. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, man ighbarrat qadamahu fi sabilillahi harramahu Allahu 'alan nar. Siapapun yang kedua kakinya dipenuhi dengan debu saat dia berperang di jalan Allah, maka Allah akan haramkan neraka atasnya. Jadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai mati syahid, maka kematiannya langsung dimasukkan ke dalam surga selama dia perangnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, at-tawadhu wal layyinu ma'an nas, berendah diri dan lembut kepada manusia, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, ala kulli qaribin hayyinin layyin. Kemudian yang nomor 5, al-buka'u min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menjelaskan 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, salah satunya Rasul mengatakan, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina. Seorang laki-laki yang mengingat Allah di tengah-tengah tidak ada manusia yang melihatnya, bersendirian di malam hari, kemudian tiba-tiba kedua matanya meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Rasul mengatakan, ainani la tamassahuman naru, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. 2 mata, kata Rasul, tidak akan disentuh api neraka. Pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua, mata yang terjaga karena menjaga pasukan-pasukan Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya semata-mata ibu bangun tengah malam, kemudian merenunglah. Entah dalam renungan ibu itu mungkin ingat sorga, entah dalam renungan ibu itu ingat neraka gitu ya. Ingat peristiwa-peristiwa yang digambarkan oleh Nabi setelah kematiannya, direnungkan sama dia, tafakur di malam hari. Tiba-tiba ibu menangis. Maka tangisan itulah yang menjadikan neraka haram kepada ibu. Hanya sebatas-batas tafakur, merenung gitu ya, kemudian menangis. Karena tangisan itu menunjukkan takutnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ghaddul basari an maharimillah, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Karena dalam hadis mengatakan, salasatun la tara a'yunakumun nar, 3 kelompok yang tidak akan engkau lihat mata-mata mereka ada di neraka. Yang pertama, ainun harasat fi sabilillah, mata yang terjaga di jalan Allah. Wa ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang terakhir, wa ainun ghadat an maharimillah, dan mata yang berusaha menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Maka ini yang keenam, ghaddul basar, jaga pandang. Kemudian yang nomor 7, man mata lahu salasatu waladin, orang yang sabar ketika kematian 3 putranya, 3 anaknya.
Tidak mesti putra, ya putri juga bisa. Orang yang memiliki 3 anak tiba-tiba lebih dulu meninggalkan orang tuanya alias meninggal dunia, tapi dia berusaha sabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi tamassahu an-nar illa tahillatal qasam. Tidaklah meninggal kepada salah seorang dari kaum muslimin 3 dari keturunannya, kecuali neraka tidak akan menyentuhnya. Neraka tidak akan menyentuhnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, man mata lahu thalathatun minal walad, barang siapa yang mati 3 dari putranya, fahtasaba, dia pun berusaha dengan kematian anak-anaknya, putra-putranya atau putri-putrinya yang 3 orang itu, berharap mendapatkan pahala, dakhalal jannah, maka janji Allah dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian sahabat berkata, Rasul, apa harus 3 yang mati itu? Bagaimana kalau 2 yang mati? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wal ithnani, ya 2 pun sama, akan mendapatkan keutamaan yang sama, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam riwayat Jabir, sahabat bertanya lagi, oke Rasul, bagaimana kalau 1? Yang mati cuma 1 orang, yang lain masih hidup. Maka Rasulullah SAW mengatakan, masih dengan ucapan yang sama, tetap sama pahalanya. Tetap sama pahalanya, artinya baik yang meninggal 3 orang, baik yang meninggal 2 orang, baik yang meninggal 1 orang, kalau dia sabar dan mengharap pahala Allah, maka itu sebab di mana dia akan dijauhkan dari api neraka. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 8, kathrah as-sujud. Dia memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Ya, tadilah perbanyak sujud mungkin masuk kepada sebagiannya salat. Tapi di sana ada sujud selain daripada salat gitu ya, ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, kan sujud itu macam-macam ya, dan dia memperbanyak sujud. Maka kita tahu bahwa neraka tidak akan menyentuh kepada bekas-bekas sujud. Sekalipun manusia ini dimasukkan ke dalam neraka entah berapa lamanya, yang jelas dia seorang mukmin yang punya iman walaupun sebiji dzarrah. Kalau dia adalah pernah sujud sebelum kematiannya, maka neraka tidak mungkin menyentuh bekas sujudnya. Dengan itulah malaikat yang akan memberikan atau menyelamatkan orang yang mendapatkan syafaat dari api neraka itu dilihat dari bekas sujudnya. Jadi malaikat mengenali orang yang akan diselamatkan karena syafaat itu, maka dilihat dari bekas sujudnya. Maka perbanyaklah seseorang itu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini 8 perkara yang disebutkan oleh para ulama tentang perkara-perkara yang menjadikan orang-orang yang haram bagi mereka api neraka. Baik, sampai di sini. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di sini ada 2 pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yang pertama, pada yang nomor 2 Ustaz, salah satunya 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sebelum sesudah zuhur. Di sini kalau kita ya Ustaz mengambil hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa akan dibangun surga di rumah di akhirat kelak ketika kita menjaga sholat 12 rakaat. Terus ketika kita mendengarkan hadis yang ini, kita melakukan hadis yang ini. Apakah mencampur adukan hadis itu diperbolehkan dalam ibadah? Ketika kita menginginkan istiqomah dalam satu hadis ini, terus kita mengerjakan hadis yang ini, terus apa diperbolehkan? Terus apakah untuk mendapatkan yang diharamkan api neraka, kita melakukan ini harus istiqomah dengan
setiap saat. Itu yang pertama. Iya. Alhamdulillah. Hadis-hadis yang disebutkan tadi tentang siapa yang menjaga 12 rakaat salat rawatib, maka banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan satu rumah atau istana di sorga. Kemudian hadis tentang siapa yang menjaga man hafadha ala 4 rakaatin qabla dhuhri wa 4 rakaatin ba'dahu hurima 'alan nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, maka akan diharamkan padanya api neraka. Adapun hadis yang pertama itu hadis menjelaskan tentang keutamaan bagi yang melaksanakan seluruh salat rawatib. Kan lafadznya siapa yang menjaga 12 rakaat. Nah, salat rawatib kan 12 rakaat semuanya. Ya. Adapun hadis yang kedua bicara tentang keutamaan bagian-bagian daripada salat rawatib tadi. Bagian-bagian salat rawatib maksudnya zuhur. Kenapa zuhur keutamanya lebih atau keutamanya luar biasa? Karena kita tahu bahwa neraka jahanam itu dekat dengan salat zuhur. Kenapa kemudian Rasul melarang tidak boleh salat ketika matahari berada di atas kepala? Biarkan matahari itu tergelincir ke arah barat sedikit. Kata Nabi SAW, abridu, dinginkan oleh kalian. Maksudnya jangan salat ketika siang bolong panas-panas. Dinginkan biar matahari tergelincir, agar dingin dulu. Kenapa? Karena panasnya terik matahari di siang hari itu bagian daripada api neraka jahanam. Sehingga kadang-kadang orang itu di siang-siang dimalaskan untuk sholat. Maka ketika kemudian ada orang yang istiqomah menjaga 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, ya juga melaksanakan yang wajibnya lah zuhurnya kan, maka Allah berikan hadiah seperti itu, akan dibebaskan atau neraka tidak akan disentuhkan padanya. Ya, kalau pertanyaannya bolehkah kita mengamalkan semua hadis? Tidak ada masalah selama hadis itu sahih. Terkadang satu amalan itu banyak riwayat dengan banyak keistimewaan yang berbeda. Pada amalannya satu, ya. Maka tidak ada masalah mengamalkan banyak hadis pada satu perkara. Wallahu a'lam. Yang kedua, di sini yang kedua yaitu sifat hayy, yaitu atau lagi untuk terhadap orang lain. Ketika seseorang mempunyai karakter yang berbeda, Ustaz, karena terpengaruh dengan daerah tempat tinggalnya, yang suka berkata kasar, berkata suaranya besar, walaupun sudah ngaji, terkadang hal itu susah dihilangkan. Allah mungkin karakternya, terkadang kita tersinggung, terkadang ada orang tersinggung dengan ucapan atau caranya dia. Terus sementara orang tersebut tidak merasakan bahwa itu sifat kasar, dia merasakan ini gaya bahasa dari daerahnya. Itu hal yang demikian apakah digunakan Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ya, kalau kita katakan apakah dibenarkan, ya tidak dibenarkan. Karena bagaimanapun karakter itu bisa dirubah. Karakter yang buruk itulah bisa dirubah. Karena akhlak itu memang ada yang sifatnya jibiliyah, memang orangnya baik dari kecil gitu. Gak diajari sama orang tuanya pun memang sudah karakternya seperti itu. Tapi ada akhlak itu yang harus dipelajari. Ya, seperti orang yang terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat kotor gitu ya. Ketika dia sudah hijrah, kenal kalimat itu tidak boleh, bahkan seorang muslim tidak boleh mencela, tidak boleh memaki, tidak boleh mengucapkan kalimat kotor, maka dia berusaha untuk membuang tuh kalimat itu. Mungkin berat ya, tapi dengan kebiasaan kalau dia menghendaki sebuah kebaikan, pasti Allah akan menolong memperbaiki akhlak dia. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang ada keinginan baik untuk merubah, pasti Allah berikan kecerdasan. Pasti Allah bisa merubah orang itu, dan dia pun bisa berubah. Ya, kalau mau betul-betul dirubah gitu ya. Atau yang terbiasa meninggi ucapannya, yang sudah terbiasa meninggi ucapannya, ya sesuai dengan logat-logat daerahnya masing-masing, saya pikir itu bisa juga dirubah. Banyak kok orang-orang yang berasal di daerah yang sangat terkenal kalau ngomong kasar, kalau ngomong tingkat tinggi volumenya gitu. Tapi setelah kemudian kita berhadapan dengan orang itu, dia pula orang yang paling lembut. Dia pula orang yang paling lembut. Bahkan ada orang nyangka, disangka kamu ini orang anu ya gitu. Muka aja orang anu, rupanya akhlaknya seperti orang yang lain pula gitu. Nah, contoh nih, umpamanya saya ketemu dengan orang kan,
Ustaz orang mana? Orang Sunda. Dikira orang Batak katanya. Ada orang bilang orang Batak lah, disangka orang Batak katanya. Kenapa saya nggak ada logat-logat Sundanya katanya. Tuh keluar logat Batak semua katanya. Kan terkadang ada orang yang kemudian juga mungkin nyangkanya orang itu daerah ini padahal bukan kan itu ya. Ini contoh saja. Nah, jadi kan bisa karakter itu juga dirubah gitu. Jadi intinya bahwa seseorang harus berusaha untuk merubah karakternya. Tidak ada yang mustahil. Betapa banyak para sahabat yang dulunya orang Badui, yang terkenal Baduinya kan, setelah kemudian menjadi sahabat, mereka menjadi orang yang baik. Ya, tutur katanya baik dan mereka manusia-manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, saya kira. Iya, ada lagi? Baik, sampai di sini subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam.